Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nisa Nitera, NIM 12038034. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjawab pertanyaan mengenai manajemen desain. Pertanyaan pertama, apakah manajemen itu? Manajemen adalah suatu seni yang berkaitan dengan mengatur, koordinasi, mengelola, mengendalikan pergerakan pengawasan. Kata manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, dan mengusahakan dan memimpin. Adapun menurut pendapat ahli G. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasi, pergerakan, pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Pertanyaan yang kedua yaitu, manajemen dibagi menjadi beberapa konsentrasi dan jelaskan. Yang pertama, manajemen pemasaran, yaitu kita memasarkan produk dalam persaingan bisnis. Yang kedua, manajemen operasi, ilmu yang mempelajari tentang sistem operasional atau produk secara efektif. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah ilmu yang mempelajari tentang mengatur dan mengelola keuangan dengan baik. Yang keempat yaitu manajemen bisnis, ilmu yang mempelajari tentang mendalami bagaimana membuat strategis dan analisis bisnis yang baik. 5 yaitu manajemen sumber daya manusia, yaitu kita memahami perencanaan dan pengolahan sumber daya manusia dalam menjalankan perusahaan dan organisasi. Pertanyaan ketiga, mengapa dalam industri kreatif memerlukan manajemen? Jawabannya adalah menurut saya itu penting. Karena industri kreatif merupakan konsep industri yang menitikberatkan pada pengoptimalan informasi dan kreativitas, mengandalkan gagasan inovasi serta ketersediaan sumber daya sebagai faktor produksi utama menjalankan kegiatan ekonomi. Jika tidak ada manajemen dalam mengelola industri kreatif, maka dalam menjalankan bisnis yang mau diperjualkan produk ke pasar ataupun informasi tidak dapat sampai ke pasar dan mengalami kendala. Apa saja yang mendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik? Yaitu yang pertama, manusia, di mana aktivitas yang dilakukan mencapai tujuan tanpa adanya manusia. Yang kedua yaitu uang. Kita memerlukan berbagai aktivitas yang diperlukan seperti uang, seperti upah untuk pembelian dan produksi bahan. Ketiga yaitu material, sebagai proses pelaksanaan dalam pembantuan untuk produksi manusia. Selanjutnya metode, cara pelaksanaan untuk melakukan kegiatan secara berdaya guna, maka manusia dihadapkan pada berbagai alternatif pelaksanaan. Yaitu market atau pasar. Tanpa adanya pasar bagi hasil produksi perusahaan tidak akan tercapai. Selanjutnya itu mesin atau alat yang dibutuhkan. Tanpa ada alat maka sistem dalam pergerakan untuk mengelola data tidak akan tercapai. Apa ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Kerjasama tim sangat baik, saling gotong royong, dan saling memotivasi. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari tiap kegiatan yang dilakukan. Memiliki sumber daya manusia yang baik. Pembagian kerja yang jelas antara karyawan dalam organisasi.
Pencapaian tujuan dilakukan dengan menyamakan persepsi. Pencapaian tujuan dilakukan secara sistematis, terpadu, terkontrol, dan konsisten. Apa standar manajemen yang baik? Standar manajemen yang baik memiliki standar manajemen mutu untuk mendukung standarisasi pada setiap mutu produk yang dihasilkan perusahaan. Maka hadirlah organisasi nasional untuk standarisasi, yaitu ISO, berperan sebagai badan penetapan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil badan standarisasi nasional tiap negara. Sistem yang terdapat dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi pelanggan ketika ingin mencoba produk yang baru yang ditawarkan organisasi, dan kemudian tetap setia untuk terus memakai produk tersebut. Semakin mudah pelanggan untuk mendapatkan produk yang ditawarkan, maka organisasi melalui kemudahan sistem yang ada. Semakin setiap pelanggan untuk memakai produk yang ditawarkan organisasi tersebut. Oleh karena itu, standar untuk sistem yang telah diterapkan oleh manajemen semakin baik. Sistem yang diterapkan manajemen dalam organisasi, maka semakin mudah untuk bagi organisasi mendapatkan standar internasional bagi penerapan sebuah sistem manajemen di dalam organisasi. Sebutkan 2 contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dan ceritakan bagaimana mereka membangunnya. Yang pertama yaitu perusahaan Wardah. Wardah Kosmetik adalah brand kosmetik ternama, salah satu kosmetik asli Indonesia yang secara khusus untuk wanita-wanita muslimah dan secara umum untuk seluruh wanita yang ingin memakai kosmetik yang aman dan tidak mengandung bahan yang berbahaya, serta bersertifikat halal. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Wardah Kosmetik adalah promosi, iklan, ataupun membuka outlet di suatu event tertentu dan di mall. Wardah juga merupakan salah satu kosmetik yang dikenal sering melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi, kampus-kampus, atau lembaga lainnya. Dan strategi inovasi produk Wardah Kosmetik selalu memiliki inovasi yang berbeda dan produk yang baru, sehingga manajemen yang dilakukan perusahaan Wardah dapat berjalan dengan baik dan dikenal oleh masyarakat. Erigo merupakan brand fashion Indonesia yang menyediakan keperluan traveling dengan mengedepankan desain serta kenyamanan. Seiring berjalannya waktu, brand tersebut diganti menjadi Erigo, memiliki manajemen strategi branding yang berpotensi untuk perkembangan produk Erigo pada era ini, yang sebagian besar dikuasai oleh generasi muda. Menjadi patokan sang pemilih Sadat untuk membranding usahanya menjadi konsep street style dan traveling dari yang sebelumnya berkonsep formal. Strategi ini dibuktikan dan diwujudkan dengan terciptanya produk-produk kaos basic dan apparel traveling dan strategi market yang luas.